Halo Tribuners, balik lagi di Tribun Lampung Podcast. Geli ini masih bersama dengan Bang Iksan. Kiki. Lama gitu nih. Alan. Yeay. Dan kita juga sekarang kedatangan bintang tamu yang keren banget nih. Halo semuanya. Suaranya grol banget. Hebat ya mas suaranya. Mirip ya kita. Halo Isan. Belum perkenalkan. Boleh. Ayo. Saya Adwa Jinan Kamila. Saya muli sosial media favorit tahun 2017. Oke. Dipanggilnya Adwa. enggak A3? Enggak. Ampa. Receh banget ya. Receh kau ya Landa. Jok lu sampah Lan. Jangan gitu dong, tolong harga usaha dong. Lu udah denger berita gak sih kalau kita mau dapat duit 600.000? Hah? Enggak. Ih, tahu Ada gua. kan? Tahu, Ah, masa lu gak tahu Lan? Enggak tahu ya. Enggak tahu Bang gua. Ih kan rame Akhir- tuh dari pemerintah pusat mau bagi-bagi dia duit 600.000 ke kita. Hoax itu. Ih, beneran. Hoax Katanya. itu. Iya enggak itu Gua hoax itu. itu adalah hoax apa enggak? Tapi kalau lu dapat duit segitu kira-kira mau dibuat apa lu? Kalau beneran terjadi gitu. Jadi kelapa tart lah, enak tadi kemarin itu beli kita. Lu Gi, Kelapa tart. Gua beli make up sih paling. beli make up 600.000. Gue mau beli saham aja. Saham Facebook. Bener dah. Gue mau beli saham Facebook cukup kali ya. Mana gua enggak bagus banget ya makanan gitu ya. Nggak. Gue mau beli saham gue. Tapi ya gue pastinya sih pingin banget lah ya lagi buntu cuy. 600. Ya 600.000 tuh udah alhamdulillah banget kalau menurut gue. Iya sih, gue juga sih bisa buat beli kelapa tart. Kelapa tart. Kalau Kiki mah pasti habis buat pacarnya lah, karena kan baru. Oh gitu. Tapi ini di sebelah kita ini udah ada Muli dari Bandar Lampung ya? Iya, kata Lampu. Kata Bandar Lampung, Muli media sosial favorit. Iya. Itu apa itu? Apa itu? Dia itu sebuah gelar Heeh. dari kompetisi pemilihan Muli Mahanai Kota Bandar Lampung tahun 2017. Nah, kenapa saya terpilih waktu itu diadakan gelar ini karena ingin memilih siapa yang terbaik dari promosi pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung melalui sosial medianya. Oh. Jadi melibatkan sosial media gitu. Apa akun sosial media Anda? Di sana ada yayangnya tuh. Oh, itu pacarnya? Iya. Gue kira adeknya. Mirip soalnya. Ingat Susah anak, ya. Bang. Ingat anak. Tapi memang biasanya kalau jodoh biasanya mirip sih. Iya. Pantesan gue mirip sama enggak. Ya pantesan. Pantesan Kiki sama pacar yang barunya mirip. Oh gitu. Mirip Adek adeknya. kakak. Mauan aja tuh si lakinya tuh. Mauan aja tuh. Gitu sih, Bang. Mauan aja. Iya kok mau ya bang. Mauan aja tuh. Kayaknya masih kecil banget sih. Mauan aja tuh. Dibohongin sama Kiki ya. Iya. Sumpah. Oke. Jadi Muli media sosial itu perannya dulu apa sih? Dulu perannya seperti judulnya yaitu mempromosikan pariwisata yang Mm-mm. ada di Kota Bandar Lampung, terlebihnya ke sosial medianya pribadi, ke sosial media pribadinya. Oh, jadi sosial media pribadi promosiin gitu. Sosmed apa aja itu yang biasa di Karena aku kan aktifnya di Instagram ya, jadi aku lebih ke Instagram karena juga menurut aku pada saat itu yang paling dominan dari sosial media itu adalah Instagram dibandingkan yang lain. Tapi kan kalau sekarang kan kayaknya lebih ke TikTok ya, apa-apa di TikTok gitu, mau dari skincare ataupun mau apapun itu orang-orang lebih ke TikTok untuk mereview. Oh gitu. Jadi sekarang lagi main TikTok nih. Lagi memulai. Oh. ngikutin arus aja, karena kalau seandainya nggak ngikutin arus kita bakal ketinggalan gitu. Kayak ya harus beradaptasi terus aja sama perkembangan yang ada. Dulu di Muli Sosmed itu pemilihannya gimana? Banyak-banyakan like atau juri atau gimana? Vote dari Oh, waktu itu vote. dari Telkomsel, Oh. sponsoring sama Telkomsel. Oh. Oke. Dulu posenya gimana? Pose potret. Gue
Eh, berikan waktu. biasanya kan tergantung, podcast tergantung banyak pose cuy kalau di media sosial. Lo gimana kalau kira-kira lo jadi Bakhanai. terus lo akan ditaruh itu posenya gimana? Mungkin gue posenya buka baju sambil tiduran tengah jalan. Oke. Estetik Kayaknya ya. nggak mungkin banget sih jadi Bakhanai ya kan? Ada dugong tuh dugong. Apa nih terdampar kata? Iya terdampar tengah jalan. Oke, jadi dari 2017 sekarang aktivitasnya apa? Sekarang karena udah masuk ke mahasiswa tua, udah lebih ngurusin dulu skripsi, sama sambil berjualan di sosial media juga, online shop. Oh, online shop. Oke. Umur berapa sih sekarang? Umur jalan 21. 21. Masih muda banget. Sama lah. Udah berapa kali pacaran? Ini makin gak jelas. Nggak ya. tahu gua. Kita ambil alih aja. Ini ngomong soal medsos. Kita kan sekarang kan zamannya media sosial ya. Siapa sih sekarang nggak punya media sosial gitu. Terus apa ya? Gue nanya apa sih? Apa sih Lulan? Ada tips nggak sih maksudnya bagaimana bersosial media yang baik kayak gitu? Kalau aku sih selalu gimana ya, menjadi netizen yang memposisikan diri aku sebagai beliau gitu loh. Kayak seandainya aku nggak suka nih sama beliau gitu, aku nggak mau mengkritik yang ih apaan sih lo gini karena aku selalu memposisikan diri aku menjadi diri dia gitu loh. Karena maupun gimana kita, mau sebaik apapun kita, akan selalu ada buruknya di mata orang lain. Seperti itu. Jadi kalau apa sosial medianya si A2 ini isinya soal apa? Atau kegiatan pribadi kan ada tuh bang kayak Instagram, Apa bucin-bucin gitu? kayaknya itu ya, Bucin-bucin gitu isinya. Enggak, gue jarang sih. Allah, yang itu foto apa namanya Foto profile Instagram gimana tuh? Oh, itu belum diganti. Gue nggak tahu cara gantinya gimana ya. Serius, gue itu sebenarnya bikin gue ganti karena gue nggak tahu cara gantinya gimana ya. Beneran gue nggak bisa gantinya. Pengen gue ganti, cuman gue nggak tahu caranya. Gue kira ya emang niat aja kayak gitu. Lo lagi dibohongin. Gue sebagai orang yang nggak bisa dibohongin, gue yakin Bang Isan tahu caranya. Ih beneran gue nggak tahu. Percaya dia pasti tahu gimana caranya. Iya, tapi gue nih kudet. Gue nih nggak terlalu Emang nggak udah terlalu bucin hip aja hype ya. banget sama. Gue nggak terlalu ngerti gitu sama sosial media gitu. Oke, tadi itu kontennya apa nih? Kalau untuk sekarang ini konten aku lebih ke freedom sih ya, karena aku masih berusaha untuk membangun Brand image. personal branding gitu. Aku dulu itu personal branding aku itu ya sebagai murid pariwisata gitu kan, tapi aku gimana caranya di sisi lain aku tetap mempromosikan pariwisata, tapi juga aku ingin dikenal sebagai entrepreneur. Makanya masih berintis gitu kan. Tapi ya penasaran juga kenapa akun sosial medianya A2 tuh Instagram ya. Itu kenapa di private gitu kan, kita susah ya kalau mau stalking ya nggak sih? Oh, gue tahu. Banyak mantannya Raisa ya? Bukan. Karena aku beberapa bulan yang lalu itu sempat vakum. Malah kayak lama gitu deh vakum dari Instagram karena aku ngerasa kok toksik ya gitu kan. Jadi aku memutuskan untuk mendingan heal dulu deh gitu, daripada nanti kesehatan mental aku semakin terganggu kan dengan komen-komen yang jahat. Oh gitu. Karena, emang biasanya gimana kalau misalkan komen jahat ya gitu? pasti ya aku kan orang yang kepikiran banget. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkomen jahat, aku tuh yang kayak menurut aku itu memberikan sisi aura negatif ke diri aku. Jadi hari aku pada saat hari itu aku tuh moodnya selalu jelek, terus pengen bawaannya itu pengen marah-marah terus gitu kan. Ya namanya juga masih remaja ya, jadi masih sulit mengendalikan emosi. Emang biasa gimana komentar-komentar jahatnya ke A2? Ya kayak yang jahatnya gimana ya, kayak yang ih gendut banget sih gitu. Oh my god. Dia belum lihat kita ya kan? Pasti itu yang komen belum lihat kita. Karena waktu itu juga aku sempat 55, tapi sebenarnya ideal aku tuh 55, tapi
kata orang-orang, ih gendut banget sih, nggak bagus loh, coba sih kurusin, lo kan gini kayak gitu, walaupun Pikiran ya jadi ya. kayak emang iya gendut banget kan jadi insecure gitu ya. Dan daripada apa fokus sama omongan orang, mending kayak menyalahkan diri aja deh untuk Bener. berhenti dulu gitu. Tapi kalau Kiki sama Bang Isan pernah nggak sih kayak ngedetox untuk kayak nggak mau Instagraman dulu atau medsosan dulu, kayak ya udah deh nanti aja dulu gitu? Iya, gue kalau di rumah kan nggak main Instagram. Aku nggak tahu, takut Enggak, istri lo. karena nggak ada kuota. Jadi di sini gue nebeng wifi di kantor aja. Bener, gue nggak main gue. Ada. Dari kalau di rumah udah nggak, benar-benar udah nggak peduli lagi sama WhatsApp segala macam gitu. Kalau udah di luar kerjaan gitu, udah di rumah, mendingan main sama bocah sih. Udah. Iyalah, beda, Sama. beda. Kalau lu, Ya kan gue masih mau nanya. oh udah main Kiki dulu. Gimana Ki kalau lu Ki? Gue pernah sih, tapi gue Twitter. Karena kalau misalkan di Twitter itu kan kayak apa ya? Emang itu basisnya adalah teks gitu ya. Semua orang bisa ngomongin apapun gitu. Jadi kayak gue tuh pernah di satu masa tuh kayak yang kalau di Twitter kan kita sering sih ada spilan apa gitu, ada bongkaran aibnya siapa gitu. Terus ada tweet. Lagi ya. Mana? Gosip isu. Waduh, kalau gosip itu kan kayak cepet banget gitu loh, ada tweet apa. Terus kalau misalkan di sana kan kayak mungkin kurang terfilter kan, maksudnya omongannya gitu kayak lebih apa ya? Lebih ekspresif mungkin orang-orangnya. Jadi kayak gue langsung yang aduh, enggak deh gue gitu, daripada terpapar gosip-gosip mulu, kata gue udah akhirnya gue puasa Twitter gitu. Di Twitter gue. Lo gimana lah? Ya kalau lu kan masih bucin juga sih, gue tahu lah. Udah lihat di Instagram lu nggak ada foto cabut. Dia berusaha mengomentari teman-temannya yang bertanya-tanya ala-ala ini apa ala-ala ya indie-indie gitu. Katanya, kamu jangan ini. Iya. Lu kan lagi kayak gitu ya? Kontennya keren. Iya. Berusaha untuk keren ya. Gila. Jadi belakang orang gitu ya. Lo Gue gimana? pernah juga sih, karena waktu itu ada fake account gitu bang, yang ngejelek-jelekin gitu loh, terus kayak mencangkup tuh semua lini gitu bang, semua dari apa-apa gue tuh di komen gitu sama fake account ini, terus nanti dia ganti nama gitu loh berkali-kali kayak gitu, terus ya udah deh di Instagram gue dipegang temen gue dulu sekitar seminggu gitu, karena gue kepikiran banget itu parah banget kan ya, apalagi kalau dan gue tuh bukan public figure gitu loh, maksudnya gue tuh ya gue siapa sih bang? Iya, lu bukan public figure aja udah ada yang menghina-hina lu ya? Ada yang head ya? Orang-orang yang di Mantan-mantan lu pasti kali ya? Iya, maksudnya bukan orang yang nggak kenal gua. Apalagi dia tahu semuanya kan, sampai semua lini gitu. Segala keluarga dibawa, segala kayak gitu loh. Banyak juga musuh lu ya Ki ya? Banyak juga ya musuh lu ya Lan? Makanya baik-baik lu sama orang. Baik terus sama gue terjadi. Minta duit kalau gitu gua. 5 miliar lah, 5 miliar. Oh, Oke, tapi gue kemarin sempat baca di mana ya, di Instagram apa di mana gitu. Bener nggak sih kalau menurut kalian ya, nge-like foto mantan itu sama aja selingkuh? Ya enggak lah. Menurut kalian gimana? Menurut kalian? Menurut lu gimana gitu? lo aja tahu gue jalan sama mantan. Iya. Gimana cuma nge-like foto? Gue aja jalan sama mantan. Iya, bener tuh. Jadi katanya hati-hati kalau nge-like mantan itu katanya masuk kategori selingkuh gitu. Siapa itu yang bilang gitu? Ada di Instagram, gue juga nggak tahu itu. Gue nggak ini. Beneran enggak? Itu kategorinya. Menurut kalian gimana? Bener enggak? Kalau lu? Enggak lah, ya karena ya jauh banget ya, cuman apalagi gue ya, gue tuh tipenya kalau misalkan kayak nge-stalk, Enggak. kayak misalkan gue nge-stalk orang gitu, tiba-tiba nggak sengaja kepencet gitu kan, nge-love gitu, ya itu kan bukan berarti gue menyimpan sesuatu apa ya, sesuatu perasaan gitu. Jadi menurut gue enggak lah. Perasaan penasaran, ya kan? Tapi lu kalau menurut ini kamu? Kamu ya lo ya. Jadi ngomong aku ya, aku kamu. Oh baik. Enggak ya? Karena kalau menurut aku enggak, karena aku juga enggak pernah sih ya namanya nge-like. Enggak pernah. Ini karena ada cowoknya aja nih gue rasa. Tapi stalking sering. Enggak lah. Bikin hubungan kayak gini. Tapi bener.
udah lewat ya udah ngapain lagi gitu kan. Hmm. Ngapain lagi followan gitu-gitu, bukan berarti kita Nggak berteman. nggak berteman. Mm-mm. Kalau misalkan ketemu terus saling negor ya oke, tapi menurut aku kalau followan lagi ya buat apa, karena kan harus ada perasaan yang dijaga gitu. Iya, betul itu betul. Ulen, Apa? lu memang bener-bener lu. Jalan am. Ngajak pacar gua. Kita main kartu di situ kan, main Uno. Tapi enakan yang mana? Maksudnya yang ngobrol, enakan diajak ngobrol tuh enakan mantan apa enakan? Enggak lah. Apaan sih Bang? Masa bener-bener Enakan yang mana? ini hubungan gua enggak beraturan. Kalau lu manggil sayang, Tapi siapa yang gua rasa ngotot sih, nanti? tapi gua rasa sih ini bisa jadi sih, karena kan kalau gua, tapi sih gua nggak tahu ya. Kalau gua tuh jarang banget namanya nge-like foto gitu. Kecuali memang gue suka banget sama foto itu gitu, pasti gue like gitu. Nah makanya kenapa ada statement kayak tadi gitu, nge-like foto mantan itu kemungkinan kita bisa berselingkuh gitu. Jadi gue rasa sih bisa jadi cuy. Cuma lo yang bikin bisa jadi Bang. Di antara kita berempat. 3 lawan 1 lo kalah lo. Like itu biar di like balik sih. Karena gini, ketika gue tuh Kaget. nggak nge-like ya, nggak nge-like, maksudnya yang muncul di timeline gitu, kalau gue nggak nge-like terus gue posting, like terus gue dikit Bang. Beda kalau posting itu biasanya gue likein gitu kan. Nanti Oh gitu ya, algoritmanya kayak gitu ya. gue nggak tahu sih, tapi itu yang dari pengalaman gue kayak gitu. Oh gitu. Ya udah berarti Oh, gitu nanti caranya, tapi gitu. Tapi kalau Enggak. sekarang si siapa? ada Adwa. Aku panggil kamu aja. Iya. Kamu kalau main sosmed sehari bisa berapa jam? Untuk sosmed aku lebih kayak posting jualan. Mm-mm. Habis itu untuk ini pribadi, untuk sosial media pribadi bisa dibilang itu kayak cuman 2 jam. Kayak kalau lagi gabut oke lah buka, tapi kalau lagi nggak gabut lebih baik aku ngurusin online shop atau mendingan cari judul, lebih yang kayak gitu aja sih. Atau lebih ke baca-baca webtoon, novel, atau main game gitu. Kalau malam-malam aku main game. Pusreng. Pusreng, beneran pusreng dia. Bener. Jadi tapi nggak seharian gitu ya? Enggak. Ya iyalah kasihan pacarnya. Kalau seharian main sosmed aja. Kenal lagi padahal dia diem aja. Lu kalau Ellen ini udah jadi berusaha untuk menjadi Persa Bersari KW sih. Masih aku cuma ngeliat don't judge people by its Tapi gua kemarin ngeliat foto lu lagi sama Persa Bersari. Iya, ngapa sih serius? Lu fans banget ya? Enggak sih, ya kan gue suka nulis, gue suka baca buku. Jadi ya kalau ada penulis ya bisa ditemuin, kenapa enggak gitu. Oh, Waktu jadi itu dia lagi ada acara di Gramet. oh, jadi lu Gue juga berapa lama main sama sosmed? dia. Apa? Satu komunitas. Apa tuh komunitas apa? Oh, candu buku. Virsa. Kan si Virsa itu yang diri candu buku. Ini kok jadi bahas ini ya? Enggak, lu makanya gua tadi nanya, lu jadi berapa lama lu kalau main sosmed? Gue cukup lama karena apa tuh namanya, gue tuh dapat informasi banyak tuh di sosmed. Kerjaan gue kan juga harus cari referensi wisata, kemudian referensi kafe, tempat nongkrong kayak gitu kan juga kan lebih banyak di sosmed ya Bang. Jadi gue cukup lama sih cari informasi segala macam yang kaitannya sama informasi gitu, gue bisa di sosmed, di akun-akun yang begitu dah. Terus di Twitter juga. Jadi gue cukup lama, tapi nggak tahu berapa lamanya. Gue lihat dulu nggak usah ya. Cowok lu cukup merasa pernah nggak? Lu jangan kebanyakan main sosmed lu. Kan gue DM sama dia. Oh, kalau kamu pernah nggak cowoknya? Kamu nih kok main sosmed aja, mentang-mentang kamu muli sosmed sih gitu. Enggak, pernah nggak? Nggak pernah ya. Lu lagi Apa? pacar lu Enggak lah. hobi nggak main sosmed? Enggak, dia Apa akunnya? jangan. Kok curiga? Aduh, jangan. Tapi malah ya, gua sama dia tuh kalau dia tuh sampai 1 hari seharian gitu ya. Kalau misalkan untuk buka Instagram itu ya ampun bisa dihitung jari saking nggak sukanya main sosmed. Jadi ya kalau misalkan gua ada perlu gitu sama dia, ya gua langsung telepon aja gitu karena gua tahu dia tuh bukan tipe orang yang suka lama-lama bermain sosmed atau handphone. Karena masih baru. Oke, kalau gua sendiri nggak
Siapa yang nanya ngomong-ngomong? Gue menjelaskan kalau gue Oh, oke. nggak begitu suka sih main sosmed, main game dong. Kalau main sosmed gue jarang karena ya nggak ada yang menarik dalam hidup gue sih. Lo tergantung Bang, berarti yang lo follow itu yang menarik apa enggak? Kalau misalkan menarik ya pasti Follownya Kiki. Aku nggak suka main sosmed. Enggak sih. Dia bucin. mana ada. Tapi emang kalau gue nggak memang sosmed kehidupan menurut gue dulu memang waktu gue masih muda sih. Gue udah tua aja. Kalau dulu tuh waktu SMA gitu kuliah gitu suka sih, tapi sekarang udah enggak sih. Kayaknya kadarnya menurut gue ya gue berpikirnya orang di sosmed itu kayaknya pada isinya seneng semuanya. Padahal ya belum tentu kan gitu. Jadi kalau menurut gue udahlah nggak. Jadi sosmed itu cuman buat ya kerjaan aja sih, udah cukup aja kalau gue. Udah nggak ada yang lain gitu. Berarti kan gue bahagia di postingan gue. Padahal Gue udah tahu, Ki, udah tahu. Enggak, gue bahagia kok. Nanti gue Udah, ungkapin aja sekarang. Tapi buat Adua ini ada nggak sih kalau menurut lu gimana caranya buat pasangan kita gitu yang kan menurut gua pasangan yang hobi main sosmed gitu yang udah edik gitu kan menurut gua termasuk kategori toksik ya. Itu kalau kamu pernah nggak ngalamin gitu ada cowok kamu main handphone gitu terus gimana cara kamu negurnya gitu, sayang kok kamu ngeliat HP terus? lihat aku, jangan sampai lihat aku. Pernah nggak? Kalau aku alhamdulillahnya aku dikelilingin orang yang nggak terlalu edik sama sosmed ya. Karena juga kayak misalkan lagi kumpul nih sama teman-teman, itu kayak bikin rules. Kita taruh dulu HP-nya, kita nikmatin dulu yang ada. Ambil HP ketika ini udah selesai gitu loh, menurut kita ini acara ini udah selesai kayak gitu sih. Yang penting gimana ya, komitmen kita sama teman-teman kita aja. Kalau misalkan emang kita ketemu cowok yang udah edik atau ketemu orang-orang yang udah edik dengan sosial media dia, ya kayaknya nggak ada kerjaan deh itu orang ya. Jadi lebih baik yang Iya kan rata-rata kalau yang followers udah banyak gitu, mereka lebih mentingin followers mereka gitu dibanding gitu kita ya gitu. dalam Pernah arti kayak seperti itu gitu? ya. Gimana ya, kalau teman-teman aku juga mau followers banyak juga tetap yang nggak terlalu edik sama sosial media. Memang sih segala apapun itu yang konten dulu gitu kan. Tapi balik lagi setelah udah konten udah selesai, ya udah ayo kita nikmatin gitu. Jadi bahagianya itu nggak hanya di kamera aja. Tapi gue pernah punya temen yang begitu Bang, yang followersnya agak banyak, terus capek temenan sama dia tuh. Foto dulu. Foto. Makan jangan dimakan dulu. Foto dulu. Apa gitu tuh kayak semuanya harus dia jadiin konten gitu. Bahkan abis pakai jas hujan nih, hujan-hujanan nih. Foto dulu. Ya ampun ini udah gak temenan sama dia. Ini udah pakai jas hujan. Itu followersnya 5, postingannya udah 5.000 kali ya. Followersnya cuma 5 ya, postingannya 5.000. Iya tuh Bang. Semuanya tuh kayak harus dijadiin konten gitu, kayak ya Allah jadi fotografernya tuh. Iya ribet ya. Teman-teman kalau dia tuh kayak jadi konten semua kegiatannya segala macam itu capek banget sih ngikutin dia. Ya ampun. Tapi kalau di Instagram kan enak ya, kita mesti bisa ngeliat, ini ada followersnya gitu. Kayak gue, kawan gue tuh WhatsApp. Kan kalau misalkan sekarang kan ada yang apa? WhatsApp story. Story-storynya gitu kan. Ya kalau misalkan WhatsApp kan ya cuman orang-orang terdekat sih biasanya gitu. Tapi itu tuh sampai lo orang ngerti gak sih yang sampai titik banyak banget gitu. Oh iya. Aduh ya Allah, kata gue males banget. Gue udah kan daripada toksik kan buat gue, kayak yang capek bener gue mau tap gitu. Akhirnya gue hide sampai sekarang. Gue juga kayak gitu, gue juga hide. Gue sebenarnya pengen sih WA story gitu, cuman gue nggak tahu gimana caranya. Demi apa sih Bang? Serius, gue nih banyak yang nggak tahu. Yang begitu kata gue. Coba lo sekali-kali explore deh kayak gitu-gitu. Nanti dah gue coba belajar. Nanti aku belajar sama inilah Mbak Dua. Percuma dia menyandang gelar status ini muli medsos. Itu kenapa pengen ikutan dulu muli-muli gitu?
Karena aku ngerasa hidup aku gitu-gitu aja. Wow. Kayak Hidup dulu Gitu-gitu, ini ada yang kita ikutan dia apa lagi ya? gitu-gitu aja tuh gimana? bisa dibilang nggak sehat dulu itu Apa tuh? kerjaannya. Jadi kayak ada kepentingan gitu yang lebih mendesak itu aku tinggalin, kayak misalkan ada tugas kuliah, lalu ada acara keluarga segala macam, sampai bahkan kuliah itu pernah nggak tidur, malah tidur di kampus sering banget karena aku itu dulu edik banget sama game. Oh, Edik banget gamer. sama game. Iya, iya. Kayak Pun nggak nyangka kalau gua suka. Main apa? Main apa? Main apa? main ML. Oh, Lebih ke ML. Betul, Iya, iya, karena iya. karena memang aku suka game, terus ketemu teman-teman yang demen game juga kan. Jadi yang Udah mabar gitu. iya benar-benar yang kayak masuk grupnya segala macam, terus on voice kan sama teman-teman party berlima nyampe pagi, bener-bener kalau apalagi kalau lagi lost streak gitu, lagi kalah terus kan makin penasaran tuh, ya kan. Jadinya nyampe jam 5 itu, kalau udah jam 5 itu udah biasa banget, bahkan nggak tidur itu udah biasa banget gitu. Jadi kayak kok gini sih, kok nggak sehat sih hidup gue gitu kan. Kayak, mau sampai kapan sih kayak gini terus. Jadi terus kebetulan juga di sosial media itu ketemu itu kan promosi pemilihan audisi itu, terus ya udah deh apa salahnya coba gitu kan. Awalnya ya bener-bener yang kayak ih make up aja gue ini nggak bisa gitu kan, masa iya sih, terus yang bener-bener yang enggak Subuh terus gitu ya. terus yang masa iya sih bisa, terus pengetahuan gue ya apa sih pengetahuan gue gitu kan, kayak terus aku punya orang-orang sekitar yang ya udah apa salahnya untuk Coba dulu gitu ya. Kalau emang menang syukur, enggak ya udah. Jadi ya udah aku memutuskan untuk daftar. Oh, dan akhirnya terpilih jadi muli favorit ya. Sosial media favorit. Wah, awalnya gamer. Mainnya ML lagi. Tahu nggak lo ML apa? Coba aja. Gak tahu bang, kemarin gue wawancara. Oh, gamer. Ini ya karena merasa nggak berguna ya. Tapi jangan. Kerjanya tuh dimarahin terus. Kayak, kamu ini di kamar terus ya gini. Aku tuh lebih baik buka game dibandingkan buka sosial media, buka Instagram gitu-gitu. Kayak apa sih, mendingan gue naikin bintang gue aja gitu. Berarti besok-besok boleh deh. Mabar. Mabar. Kita mabar. Tapi gue mainnya bukan ML sih. Sampai aku itu nama game aku kan di game itu Gypsy Angel. Nyampe di kampus-kampus itu atau orang-orang yang yang belum tahu aku itu tuh manggilnya Gypsy Angel, Gypsy kayak gitu. Wow, tapi sebenarnya kalau sekarang itu jadi gamers itu, iya, udah bisa menghasilkan ya. Udah kaya cuy. Juga bang. Makanya kemarin sempat kita bahas kan, cita-cita jadi gamers itu sekarang anak teman sekarang tuh udah banyak. Ya bayangin aja, yang terbaru ini nih di salah satu scene di gamers main tembak-tembakan gitu. Dia juara dunia, dapat 1,5 miliar. Umur 17 tahun. Buset. Lu umur 17 tahun ngapain coba? Aku masih kuliah. Iya. Gak ada guna kan? Kalau itu loh, dapat 1,5 M. Tapi kalau misalkan kayak game gitu ya, mungkin gue emang gak suka kali ya. Jadi kayak yang lama banget gitu. Lo Emang kayak tergantung durasinya otak gitu. masing-masing sih, Lan. Gue pernah ya, cowok gue kan main game gitu. Terus gue kayak, gue main juga masa gue dicuekin terus gitu. Gitu. Curhat, ya. Kalau dia kan sosmed ya, dia sosmed dia game. Maksud gue pengen nge-blend gitu. Gue coba main game, kalah terus dibully terus sama dia. Udah gue gak, terserah lo main game, serah lo, serah gue main sosmed, serah gue. Oh jadi gitu loh pacaran ya? Dia main game, lo main sosmed, sungguh sehat sekali. Sehat. Tapi bang, ini tadi kan kita bahas sosmed ya. Ada gak sih followers kalian tuh yang aneh gitu? Followers aneh, misalnya kayak gue nih, gue punya followers yang dia tuh sering banget nge-tag gue untuk ikutan giveaway gitu loh bang. Kan biasanya teman kamu gitu kan. 5 teman gitu ya. 5 teman, 3 teman gitu. Gue tuh tiap hari tuh di-tag sama dia, jadi gue tuh ya tahu info-info giveaway itu dari dia, walaupun gue nggak ikut, dan selalu gue tuh di mention gitu bang. Ada sehari tuh kadang 2 kali
3 kali. Tapi tuh sehari selalu dia mention gue. Itu tuh aneh banget. Itu pengejar giveaway. Gua ada followers gua. Dia nama akunnya Kiki_Novili. Aneh banget cuy. Aneh. Kayaknya gue gak ada underscore-nya deh. Oh enggak deh. Aneh banget cuy. Ininya IG-nya gitu. Kenapa aneh itu? Iya pacar-pacaran terus dia posting. Buset. Salah akun ini gue rasa. Salah akun nih, bukan akun lo ya Ki? Tapi kalau apa orang followers yang aneh ya, ada sih gue followers nggak gue follow back. Terus kayak apa ya? Kalau misalkan kita belum follow back itu kan ingin mengirimi Anda pesan gitu kan. Terus nanti selamat pagi gitu. Ya apa sih kan gue nggak kenal ya gitu. Terus habis itu Kayaknya itu terus cowok lo deh. Lagi bukan. dari orang lain. Mau kan Ih, sekarang kan gak jadi temenan, gak followan sama cowoknya. Aduh. Terus habis itu kayak fallback dong, besoknya fallback dong, kayak tiap hari gitu loh sampai akhirnya sebulan apa ya. Itu gara-gara gue nggak pernah ngerespon ya karena nggak kenal juga gitu kan. Ya gue biarin aja terus akhirnya di unfollow dong sama dia. Kata gue kayak apa lah gitu. Aneh banget. Emang akun lu ditutup? Waktu itu dikunci? sempet gue Oh. private gitu kan. Cuman ya gue ngerasa nggak ada guna juga ya kata gue bukan siapa-siapa remahan Rengginang ya udah gue buka lagi jadinya. Kalau Adwa ada nggak nih followers yang aneh? Kalau yang nge-spam gitu ada sih banyak, tapi menurut aku ya aku fine-fine aja dengan hal itu gitu kan, selama itu tidak menguras emosi jiwa aku. Karena kalau seandainya ada yang toxic gitu, yang menurut aku kok nggak sehat nih orang, aku langsung blok gitu. Bahkan di followers aku itu aku nggak ada lagi yang namanya fake akun, jadi udah bersih gitu loh. Wow, dan itu ini ya, berarti lo nyeleksi itu. Iya, Satu-satu bener. itu? Iya, Oh bener. my god. Sampai sekarang di request aja udah ratusan, udah banyak banget. Terus kayak aduh udah males lagi nih mau nyeleksi yang mana yang kenal yang mana yang enggak gitu. Karena ya daripada mengantisipasi dengan kejadian yang udah ada aja sih gitu. Itu kamu dulu pas waktu merasa tertekan gitu sama komentar-komentar gitu, cara ngadepinnya gimana? Cara ngadepinnya aku ya pasti stres dulu tuh ya, stres dulu, nangis dulu, udah gitu mikirin jalan keluarnya. Itu gimana? Itu kayak- pernah sampai nangis? Gue juga pernah bang. Iyalah. Gara-gara fake account itu juga nangis-nangis gue. Ya bayangin lo dikata-katain keluarga lo dikata-katain ini gue pusing. Ini orang ini kok bisa tahu nih? Oh pernah? Dari situ aku berusaha sebaik mungkin menjadi netizen yang bijak karena aku pernah di posisi yang tahu gimana sakitnya di seperti itu. Itu gimana cara nanganinnya kemarin? Cara nanganinnya aku gimana ya berinteraksi terus kayak nanya gimana ya baiknya, terus curhat ke orang yang aku percaya gitu, ke yang lebih tua. Jadi dia juga memberikan masukan. Pacar ya? Waktu itu jomblo. Oh, aku coba. Waktu itu berarti sama PDKT-annya. Enggak. Enggak juga ya. Oh, minta Lebih ke masukan gitu. kakak gimana ya baiknya gitu. Terus ya udah deh dari situ nggak aktif dulu Instagram untuk beberapa lama, cukup lama sih. Kayak aku aktif itu baru-baru ini mah. Oh gitu. Baru-baru ini. Udah gitu ketika aku merasa oh solusinya gini gitu kan, lebih baik memfilter yang ada, terus juga gimana caranya biar aku itu nggak menjadi orang ini gitu kan. Karena aku dulu pernah kayak misalkan aku nggak suka nih sama artis kan, dulu masih SMA gitu, aku nggak suka sama artis ini. Terus aku tuh yang komen-komen, ya pasti artis kok gini. Oh, dulu sempat jadi netizen ya. Iya, Oh. pernah toxic juga, terus dapat karmanya kan. Terus yang kayak, oh ternyata gini ya rasanya. Selama ini ketika aku berada di posisi itu, aku itu nggak pernah yang mikirin kayak Perasaan dia gimana perasaan dia gitu ya. gimana, karena aku ngomong gini, Karena masa iya kita sih di dia sosial media gitu ya. masa sih iya dia sakit hati karena omongan begini doang. Aku mikirnya gitu, padahal kan ya nggak selamanya semua orang itu bisa nerima omongan kita gitu kan, apalagi kalau omongan yang jahat tuh. Tapi biasanya dari hal-hal kayak gitu tuh pasti ada hikmahnya sih bang. Apa tuh? Kayak gue Apa tuh tuh? yang kemarin gue jadi cuek sama bodo amat gitu loh sama omongan orang di sosial media. Gue tuh kadang bingung ya, gue posting foto nih, ya emang agak kelihatan gendut nggak agak. Terus dibilang, Ada yang komen,
gendutan deh gitu. Terus di sisi lain gue posting di Instastory, kalau kurusan, ya kan gue jadi bingung, jadi gue nih gendutan apa netizen. Oh Makanya gitu. masih ya, lama kayak daripada gue bikin bodo amat, gue kurus sama gue gendut gitu loh. Jadi gue kayak bodo amat bodo Oh gue nggak ada ya, gue pengen ngerasain yang kayak gitu-gitu tuh. Malahan. tukeran akun sama gue. Oh, pengen pengen dihujat-hujat gitu. Lo belajar dulu aja gimana caranya Pengen posting. gitu gua, gimana ya? Kayaknya seru aja Belajar dihujat-hujat. dulu aja deh, ganti profil, Oh. konten WA lo, belajar dulu itu aja deh. Tapi emang paling sebenarnya sih kalau lu lagi stres, paling enak gitu memang bacain komentar-komentar netizen sih. Pasti isinya lucu-lucu. Jadi misalnya lu nge-follow artis siapa gitu, terus lu bacain gitu. Gue sering sih kayak gitu. Misalnya ada artis siapa gitu, Dibully lo terus senang gue gitu. lihat banyak gitu komentarnya, gue buka. Ya komentarnya menurut gue lucu-lucu gitu. Ya meskipun kejam-kejam ya, tapi menurut gue lucu gitu. Lucu gitu misalnya. Wah dasar lu ini. Menurut gue lucu sih. Sebenarnya tergantung. Jadi hilang stres gue sih kata gue. Ih, Kalau aku malah parah. kalau lagi stres menghindari Instagram karena menghindari sosial media intinya. Karena kalau ada orang yang curhat galau segala macam, terus yang ngomong-ngomongin orang, aku jadi keikut gitu loh kayak Kebawa gitu nggak sih? aku kan lagi membawa aura negatif nih, aku lagi stres. Terus aku ketemu orang yang sama stresnya gitu kan. Jadi aduh kayak Kayak kita ya Len ya. makin membara stres itu. Oh, kalau gue dulu ini ya ada salah satu reviewers yang kayaknya pernah disebut deh. Kita ke awal-awal dulu yang apa? Salah satu dia itu yang nanya berapa harga outfit lu. Tapi dia versi murah, versi murahnya. Ya itu kan gue lihat itu kan ini aneh banget sih ini orang ini pas gue lihat. Sebenarnya bukan di kontennya itu yang gue lucu, di komentarnya. Ya wah dasar nih mukanya mirip jok motor. Tapi keren ya, Lucu aja. Lucu. orang begitu yang kayak nggak baper kayak gitu sebenarnya. Iya, keren hebat juga ya. banget, Maksudnya, hebat banget. Bahkan dengan seperti itu dia bisa menghibur orang-orang yang kayak gini yang Iya, gue malah gue kalau stres gue baca komentar netizen itu menurut gue ya aneh-aneh aja lucu aja. Kalau gue baca-baca komentar-komentar jahat gitu kayak gue malah berpikir gitu loh. Maksudnya kayak kok bisa sih orang ini kok bisa ngomong sejahat itu gitu loh. Gimana sih? Iya, Kenapa pasti sih kan gitu? mereka nyangkanya ya kita ya nggak akan ada yang tahu juga gitu kan. Maksudnya kita bisa pakai fake akun terus juga kita komentar, ya orang juga pasti mikir ini siapa sih, kenal aja enggak. Ya makanya mereka mau berkomentar apapun ya mereka jadi bebas gitu. Tapi kan sekarang kan Nggak habis udah pikir ada ya. UU ITE Iya. itu yang jadinya banyak juga sih kayak artis-artis yang sering ngebully mereka, kayak akun-akun itu jadi ada yang dipenjara, ada yang disuruh minta maaf segala macam kayak gitu. Jadi kita juga harus bijak lah ya bersosial media. Iya, itu benar. Makanya ini peran fungsi dari Miss Adua. Jadi dulu 2017 di sebagai mulai peran favorit sosial media favorit itu dapat tugas dari pihak terkaitnya suruh ngapain kita? Yang lebih karena kan aku lombanya itu pariwisata ya, sebagai Mulimhana itu kan sebagai ikon dutanya gitu. Dan terlebih lagi memang ranahnya itu adalah pariwisata, lebih ke pariwisata. Jadi yang pertama kali aku tonjolin itu adalah pariwisata. Terus yang kedua ya kegiatan kayak misalkan gimana ya, kayak misalkan makan, mannernya gimana gitu, menjaga manner, udah gitu. Ya kegiatan sehari-hari kalau bertugas gitu. Terus kalau misalkan kan itu 2017. Sekarang kan udah ada lagi kan yang ininya. Terus kalau misalkan untuk apa lagi yang dilakuin sama Adwa gitu? Masih terkait sama itu tahap apa gimana? Gimana ya? Tadi udah dijelasin sih dia online shop ya. Iya. Bukan maksudnya ini loh kayak purna tugasnya gitu, purna tugas gitu-gitu. Kalau tugas walaupun aku tahun 2017 aku juga masih banyak gitu, kayak misalkan dipanggil tugas, bisa gak nugas di sini, bisa gak nugas nerima tamu ini. Aku selalu bersedia karena gimana ya? Kita
misalkan aku kan mulai tahun 2017. Mm-mm. Ketika 2018 ketika aku lengser bukan berarti aku hilang predikat muli itu gitu. Karena di Inkobal tuh diterapin seperti itu. Bukan berarti ketika kamu udah lengser kamu bisa seenaknya gitu. Kamu harus tetap menjaga nama baik Inkobal gitu. Seperti itu. Jadi bisa mungkin aku itu kayak misalkan orang-orang yang galau-galau di sosial media itu aku hindari gitu, lebih ke yang Memberikan positifnya positif. aja gitu. Ya. Tapi gue juga Gitu. setuju sih itu. Gue punya teman, gue deket banget sama teman itu. Tapi postingannya tuh toxic, kan ada orang yang di sosial media sama di aslinya berbeda. Postingannya Kayak lagu. beda gitu kan. Wih, coba follow Kiki Novila. Beda bener. Kayak gitu kan, maksudnya kayak dia tuh aslinya baik gitu, tapi kalau di sosial media kayaknya nyinyir aja gitu. Kontennya juga yang begitu gitu. Terus gue bilang malah sama dia baik-baik, ih sorry ya, gue blokir lo ya. Demi apa sih lu? Beneran. Karena gue tuh ini kalau melihat postingan lo tuh pusing tau, ngapa sih lo kayak gitu kan, pasti dia kayak gitu. Cuman anaknya memang suka bercanda gitu loh, tapi gue nggak tahu kenapa dia tuh jadi toxic banget gitu. Tapi gue baik-baik ngomong sama dia, sorry ya gue blokir lo kayak gitu. Tapi ini cuma di Twitter, karena dia kalau di Twitter tuh lebih begitu dah gitu daripada di sosial media lainnya. Jadi gue blokir dia, tapi gue izin sama dia. Kompleks ternyata ya persoalan di sosial media itu ya. Tetap baik-baik aja sama dia sih. Gue kira itu tuh di Instagram, kalau gue di WA. Kalau misalkan di situ kan bisa kita hide kan, bisa di mute gitu. Kalau di Twitter emang kudu di blok ya? Gue nggak tahu sih gimana caranya. Setahu gue tuh cuma di blok sih kalau di Twitter gitu. Tapi kalau di WA juga ada juga orang-orang yang kayaknya banyak banget yang instastory kayak temen itu juga gue hide dari gue sih, karena pusing katanya ngeliatnya. Kayak yang penting menyelamatkan diri kita dulu dan nggak berusaha nyakitin orang lain gitu sih. Iya benar. Gitu bang. Gue bingung lo ngomong apa. Enggak, kalau gue ngeliat dari kasusnya si Ellen ini kayaknya kompleks banget ya di dunia sosial ya. Dunia media sosial, sorry. Iya, bahkan ada yang kayak mempengaruhi diri kita gitu Iya, loh, ketika mendoktrin. pernah Lu pernah janjian, lu pernah juga temenan gara-gara saling unfollow gitu, saling unfollow gitu. maksudnya Pernah jadi nggak temenan, enggak sih, enggak ada sih, karena gue pasti ngomong baik-baik dulu sih sama dia. Aku blokir kamu ya. Gitu ya. Waduh. Tapi kalau misalnya sering kan, biasanya insecure tuh kayak muncul waktu kita ngeliat timeline, ada temen yang wisuda, ada temen yang menikah, ada temen yang apa, itu jadi kayak insecure sendiri juga. Itu juga mempengaruhi diri gue loh, maksudnya bisa ngedownin atau bisa nge-upin diri gue gitu loh. Iya. Jadi kayak harus bijak beneran sih kalau sosial media itu kan. Bener. Iya bener tuh. Aduh. Lo itu nggak insecure nggak? Anak temen gue udah 5, gue masih 2. Enggak ya? Tapi memang kalau menurut gue media sosial itu tempat, ya gue juga bingung sih. Harusnya sih ya terserah mereka juga sih, kayak gitu tuh nggak salah kalau menurut gue. Kayak hak mereka gitu ya. Iya. Gitu. Jadi ya makanya gue nggak begitu peduli sih mereka mau isi timeline gue isinya kesuksesan mereka gitu. Kalau gue bagi gue ya udahlah kayak gitu. Kalau aku ini sih, kalau aku misalkan aku kayak follower LV-nya gitu kan, itu dia kan sering banget tuh traveling kemana-mana. Itu sebagai gimana ya, kayak acuan aku loh, kayak suatu saat gue harus kayak dia gitu. Jadi ketika dia SG apa-apa, aku tuh yang makin semangat gitu loh. Kalau aku lihat dari sisi itunya, bukan yang nyinyir. Gini. Tapi gue pernah deh gue nyinyir kayak gitu misalnya. Temen gue, enggak nyinyir sih, tapi gue ngomong, ini mah kerjaannya ngepet kayaknya. Kayaknya nih sugihan ini kayaknya orang ini. Tapi ya udah gitu, maksudnya nggak gue komen gitu, enggak gitu. Sebenarnya memang balik lagi ke orangnya masing-masing sih. Terus kayak ketika kita nge-hide atau apa juga kita lagi berusaha buat nyelamatin diri kita sendiri biar nggak toxic gitu. Bahkan ada salah satu menteri kita yang itu tau bang, puasa sosial media. Dia tuh bener-bener kayak udah nggak pakai sosial media. Iya kan? Itu makanya memang sosial media bahaya sih kalau udah terlalu kecanduan sih. Tapi alhamdulillah kalau gua enggak lah. Tapi lo kecanduan duit sih. Iyalah, bener, kalau uang mah harus dicari dong. Oke,
pesan-pesan buat Tribuners dari A2. A2A. Ada gimana cara A2. supaya biar bijak menggunakan sosmed? Pesan-pesan aku, kalau kalian ingin mengkritik seseorang, terlebih dahulu itu kalian memposisikan diri kalian menjadi orang itu. Itu sih yang paling ampuh menurut aku itu. Harus berubah harus memposisikan kita sebagai ininya gitu. Kayak empati gitu gak sih? Iya, gitu ya? kalau seandainya gimana ya perasaan gua kalau gua diomongin kayak gini dari orang. Atau kalau nggak, kalau lo nggak mau kayak gituin lo jangan kayak gituin deh. Iya, Gitu. benar. Kayak Itu gitu simpelnya. ya. Tapi gue mau loh dihujat-hujat gitu. Tolong sih hujat gue di sosial media nanti ya. Ampun, ya ampun. Mau gue. Ini request udah, silakan. Ini orangnya Instagram. Beneran gue nggak pernah jadi. Pingin rasanya. Iya, aku. Asli kayaknya berasanya gue. Toxic pusing-pusing ya kan. Pulang kerja capek dikatain gendut kan. Heeh. Capek gitu kan. Tapi gue rasa kalau memang ada yang ngina gue ketawa aja sih. Lucu gitu. Kadang gue juga ketawa. Tapi kadang kalau lagi capek banget bangga. Oh iya bener, jangan balas komen kalau lagi lapar aja. Itu berbahaya. Lapar, stres, ya kan capek lo. Aduh. Cewek dikatain gendut di Instagram. Aduh, rasanya kesel banget. Aduh. Iya. Iya udah Tribuners, jangan lupa pokoknya kalau bersosial media harus bijak deh. Jangan suka yang aneh-aneh ya. Karena kelakuan netizen kan emang beda-beda banget kan, beragam gitu. Iya. Harus pinter-pinter filter diri. Iya, kalau mau hujat saya ya silakan aja nggak apa-apa. Saya menunggu. Astaga. Oke. Terus kalau misalnya mau follow Instagram atau sosial medianya A2 silakan. Follow Instagram saya namanya Ajuo21, atau kalau kalian ingin konsul Konsul apa? kalian boleh ini ya. Boleh. Konsul percintaan? Bukan, menjual produk-produk kecantikan, body care, itu bisa langsung aja follow Tipsy Glow. Oke. Oh, memang jadi konsultan gitu ya? Apa? Jadi konsultan gitu? Bukan konsultan sih. Aku menjual produk yang memang selama ini aku pakai karena ngelihat selama ini kayak pakai apa sih gitu loh. Jadi daripada aku ngejawab terus mendingan aku jadi cuan. Oke. Cuan. Jadi cuan. Oke. Kalau mau follow Instagram kita, Jangan. Gak penting isinya. apa sih di Tribun Lampung? Oh, kalau itu iya. Tribun Lampung. Jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di Spotify. Iya, jangan lupa juga buat tontonin live streaming kita setiap hari dari jam 1:30 siang sampai dengan 4 sore di akun Facebooknya Tribun Lampung. Atau bisa juga Tribuners kalian klik di bit.ly/Tribun TV Lampung. Kita live streaming setiap hari. Kok ngantuk sih Ki? Gue harus semangat. Jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak sekali berita-berita terupdate yang pastinya akan menambah wawasan dan informasi kita. Oke. Ya, jangan lupa untuk bijak bersosial media. Jangan lupa. Ya kalau mau hujat Kiki silakan. Hujat Ellen silakan. Bodo amat, gue tidak peduli. Baik, jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di episode berikutnya. Dah.